Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Shin Tae-yong panggil 33 pemain untuk TC Piala AFF 2024. Siapa yang akan bertahan di skuad akhir? Kevin Dix berbicara pasca debut bersama Timnas Indonesia, berharap bisa tampil pada Maret 2025. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Shin Tae-yong panggil 33 pemain untuk TC Piala AFF 2024. Siapa yang akan bertahan di skuad akhir? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mengumumkan 33 nama pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan menuju Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup Championship 2024. Pemusatan latihan ini dijadwalkan berlangsung di Bali, mulai 26 November hingga 5 Desember 2024, sebagai langkah awal menuju seleksi akhir skuad yang akan mewakili Indonesia di turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut. Dalam daftar yang diumumkan, Shin Tae-yong memadukan nama-nama pemain dari kompetisi domestik dan internasional. Mayoritas pemain berasal dari Liga 1 Indonesia, namun terdapat pula beberapa nama yang kini merumput di kompetisi luar negeri, abroad. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan pengalaman para pemain senior, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pemain muda berbakat yang diakini mampu bersinar di turnamen ini. Dominasi pemain Liga 1 dan hadirnya pemain abroad. Dari total 33 pemain yang dipanggil, sebagian besar berasal dari klub-klub Liga 1 Indonesia. Mereka diharapkan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Namun, tak hanya pemain Liga 1, Shin Tae-yong juga memanggil sejumlah pemain yang berkiprah di luar negeri. Para pemain abroad ini diakini mampu menambah dimensi baru dalam permainan Timnas Indonesia, terutama karena pengalaman mereka bermain di liga-liga yang lebih kompetitif. Berikut beberapa nama pemain abroad yang dipanggil. 1. Rafael Struijk, Brisbane Roar, Australia. 2. Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21, Inggris. 3. Ivar Jenner, Jong Utrecht, Belanda. 4. Marcelino Ferdinand, Oxford United, Inggris. 5. Asnawi Mangkualam, Thailand Port FC. 6. Pratama Arhan, Suwon FC, Korea. Hadirnya para pemain abroad ini membawa harapan baru bagi publik sepak bola Indonesia. Pengalaman mereka di kompetisi internasional diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda di skuad Garuda. Namun, tantangan besar menanti karena Piala AFF 2024 tidak termasuk dalam kalender FIFA Matchday. Kondisi ini membuat klub-klub tempat para pemain abroad berlaga tidak memiliki kewajiban untuk melepas mereka ke Timnas Indonesia. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi PSSI dan Shin Tae-yong, terutama dalam memastikan ketersediaan pemain terbaik untuk turnamen ini. Rafael Struijk, antara klub dan Timnas. Salah satu pemain abroad yang menjadi sorotan adalah Rafael Struijk, pemain muda berbakat yang kini membela klub Brisbane Roar di Australia. Struijk diprediksi akan menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia berkat kemampuannya sebagai penyerang yang lincah dan cerdas dalam membuka ruang. Namun, izin dari klubnya untuk tampil di Piala AFF menjadi tantangan besar. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, klub Brisbane Roar baru akan mengizinkan Rafael bergabung dengan Timnas jika Indonesia berhasil mencapai babak semifinal atau final. Rafael, saya dengar Brisbane belum akan melepas. Kalau semifinal dan final baru melepas, ungkap Erick Thohir dalam wawancaranya. Hal serupa juga dialami oleh pemain abroad lainnya seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner, yang izinnya dari klub masing-masing masih dalam tahap negosiasi. Situasi ini menambah kompleksitas persiapan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Sebagai pemain muda yang telah menunjukkan potensinya, Rafael Struijk diharapkan mampu memberikan kontribusi besar jika bergabung dengan Timnas Indonesia. Kehadirannya di skuad Garuda tidak hanya akan memperkuat lini serang, tetapi juga memberikan inspirasi bagi para pemain muda lainnya. Meskipun jadwal yang padat dan izin klub menjadi kendala, Rafael tetap menunjukkan antusiasme tinggi untuk membela Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya sebelumnya, ia mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari Timnas dan berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dengan dukungan dari PSSI, pelatih, dan seluruh masyarakat Indonesia, Rafael Struijk diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di Piala AFF 2024.
Pertandingan semifinal dan final akan menjadi momen krusial bagi Rafael untuk menunjukkan kualitasnya dan membawa timnas Indonesia meraih gelar juara. Mampukah Indonesia merebut gelar juara yang telah lama dinanti? Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda di turnamen ini. Mari kita bersama-sama menyaksikan perjuangan mereka. Kevin Dix berbicara pasca debut bersama timnas Indonesia, berharap bisa tampil pada Maret 2025. Kevin Dix, bek kanan senior yang kini memperkuat FC Copenhagen, akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada 15 November 2024. Pemain yang dinaturalisasi beberapa hari sebelum pertandingan tersebut tampil untuk pertama kalinya saat Indonesia menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga melawan Jepang merupakan pertandingan kelima Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Samurai Biru, kehadiran Kevin Dix memberikan dampak yang cukup signifikan, khususnya di sektor pertahanan. Debut singkat, cedera di tengah pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Kevin Dix dimainkan sebagai starter oleh pelatih Shin Tae-yong di posisi wingback kanan. Selama berada di lapangan, Kevin berhasil menahan gempuran Jepang yang dikenal memiliki serangan cepat dan terorganisasi. Bahkan, timnas Indonesia terlihat beberapa kali mampu membahayakan pertahanan lawan melalui sektor sayap kanan yang dikawalnya. Namun sayangnya, debut Dix tidak berlangsung lama. Pemain berusia 27 tahun itu harus ditarik keluar pada menit ke-41 akibat cedera lutut kiri yang dirasakannya. Setelah pertandingan, diketahui bahwa cedera tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut, sehingga PSSI memutuskan untuk memulangkannya lebih cepat ke Denmark untuk menjalani pemulihan bersama tim medis FC Copenhagen. Karena cedera tersebut, Kevin absen dalam laga selanjutnya saat Indonesia menghadapi Arab Saudi yang berlangsung 4 hari kemudian. Kesan Kevin Dix membela timnas Indonesia. Meski hanya tampil sebentar, Kevin Dix mengaku sangat terkesan dengan pengalaman membela timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media Denmark, Tipsbladet, Kevin mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer yang diciptakan para pendukung Garuda. Saya mengalami kombinasi yang sempurna dalam karir sepak bola saya. Para penggemar FC Copenhagen luar biasa, dan para penggemar Indonesia juga luar biasa. Mereka mendukung saya dalam suka dan duka, ujar Kevin seperti dikutip dari suara.com pada Senin, 25 November 2024. Kevin bahkan memiliki rencana untuk membawa beberapa jurnalis Denmark ke Jakarta saat timnas Indonesia bermain di laga kandang berikutnya. Ia ingin para wartawan tersebut merasakan langsung atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh para pendukung merah putih di SUGBK. Saya ingin mengundang Anda, 5 wartawan di Parken, ke Jakarta untuk pertandingan kandang berikutnya. Kemudian Anda dapat merasakan sendiri betapa istimewanya pertandingan itu, tambah Kevin. Kondisi cedera dan pemulihan. Kevin Dix memberikan kabar terkini tentang kondisi lututnya melalui video yang diunggah di kanal YouTube resmi FC Copenhagen pada Sabtu, 23 November 2024. Ia menyatakan bahwa proses pemulihan berjalan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif. Lutut saya semakin membaik, perlahan-lahan, hari demi hari, tergantung bagaimana reaksi besok. Tapi sejauh ini kondisinya terlihat baik, ujarnya. Tim medis FC Copenhagen masih memantau kondisi Kevin secara intensif untuk memastikan ia dapat segera kembali bermain. Kevin juga mengakui bahwa dalam laga melawan Jepang, ia terlalu bersemangat sehingga tidak menyadari ada masalah pada lututnya. Namun, ia menyatakan bahwa keputusan untuk menarik dirinya keluar adalah langkah yang tepat mengingat rasa sakit yang ia alami. Target kembali di Maret 2025. Kevin Dix berharap bisa kembali bermain untuk timnas Indonesia pada Maret 2025. Pada bulan tersebut, Indonesia akan melakoni 2 pertandingan penting di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama adalah laga tandang melawan Australia, sementara laga kedua adalah pertandingan kandang melawan Bahrain di SUGBK. Kevin sangat antusias untuk bisa berkontribusi maksimal dan membawa timnas Indonesia meraih hasil positif di kedua pertandingan tersebut. Saya berharap bisa bermain melawan Bahrain pada bulan Maret. Itu akan menjadi pertandingan yang spesial. Dan saya berharap Anda, wartawan Denmark, bisa datang, ucap Kevin. Harapan besar Kevin Dix untuk masa depan. Meski debutnya bersama timnas Indonesia diwarnai cedera, Kevin Dix tetap optimis dan penuh harapan untuk masa depan. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, baik dalam laga-laga internasional mendatang maupun dalam kiprahnya di klub.
Semangat dan dedikasi Kevin Dix tidak hanya menjadi inspirasi bagi para penggemar, tetapi juga memberikan sinyal positif bahwa timnas Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas yang siap bersaing di level internasional. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.